penjelasannya yang ruwet dan jelimet. Nenek-nenek mana tahu itu. Mana ngerti dia yang begitu. Hipostasis union itu apa? Makanya saya bilang, jikalau seandainya dia hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengasihi Yesus, dia mencontoh meneladani Tuhan Yesus, dan dia buang semua itu penjelasan-penjelasanmu itu ke tong sampah itu pada waktu itu. Lah tiba-tiba saya ngomong Tritunggal buang ke Jadi orang-orang pada nggak nonton tuh teman-teman. Mereka nggak nonton kejadiannya, tapi mereka komentar seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, yang saya katakan seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau dia jatuhnya itu sudah menggosip, tinggalkan teman-teman. Ya, kita fokus saja. Teman-teman yang nonton ya, kalau kalian nonton diskusi itu, Elia Miron saja nggak berani dia menghakimi dia akan masuk neraka. Gimana? Ya, seperti itu. Jadi tugas seorang apologet sekali lagi menjawab. Oke? Kemudian jangan lupa kalau cuma menjawab saja kesenangan mereka. Kesenangan. Kalau misalnya kita hanya jawabin mereka, mereka tetap saja merasa dirinya benar. Harus kita counter mereka dengan pertanyaan yang sama itu. Ya kan? Kita counter mereka. Nah, kemudian dari counteran tersebut nanti dipelajari oleh para penonton. Kalau misalnya nanti kamu di bis atau dimanapun, di kantor di mana, ditanyain sama temanmu, Yesus Tuhan? Iya. Tuhan ya? Iya. Dia berdoa? Iya. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bingung tuh, ya kan? Gimana Tuhan berdoa kepada Tuhan? Katanya tuh, itu kan sudah sering kita bahas kan di sini. Bagi teman-teman yang sudah sering nonton kan, itu sudah kita sering bahas. Nah, itu kita balikkan kepada mereka. Seperti itu, ya. Nah, kalaupun nanti, misalnya ada orang-orang seperti yang tadi itu, yang nggak nonton, dia nggak nonton jalannya diskusi, nggak menyimak jalannya diskusi, yang seperti itu teman-teman, kalian sendiri yang menjawab, jangan saya lagi. Gitu loh. Atau kalau memang dia nonton, saya tanggepin. Nah kalau nggak nonton gimana saya mau nanggepin? Dia membahas sesuatu yang dia nggak nonton. Apakah Anda mau membahas sesuatu sama orang yang dia nggak nonton apa yang kamu ucapkan? Kacau nggak? Kacau. Coba. Yang mau bahas itu malam ini kita kupas, ayo silakan. Yang mau bahas tentang Tritunggal buang ke tong sampah malam ini saya tanggapi, ayo silakan. Silakan naik. Coba ngomong di kolom komentar. Saya ingin membantah kamu tentang Tritunggal buang ke tong sampah. Ayo silakan. Siapa? Tapi harus nonton ya. Kalau nggak nonton, ku tendang juga kau. Harus nonton. Ayo silakan. Silakan. Saya pada waktu itu nonton dan saya mau menanggapi. Silakan. Pelan-pelan komennya. Margaret, coba silakan. Margaret. Sebentar. Nggak kelihatan yang Margaret. Nggak kelihatan. Coba yang ngajukan permintaan naik ya. Yang ngajukan permintaan naik. Ini Jawad, ini Muslim ini. Sebentar. Coba siapa di antara kalian yang pada waktu itu nonton dan ingin membantah saya? Ini tetap masih ranah apologet ini. Masih ranah apologet. Ya, silakan. Siapa?
Jangan cuma ngomong saya saja tapi nggak ngajukan permintaan naik. Ayo, sudah saya kasih kesempatan nih sama kalian. Bagaimana teman-teman, suara saya kedengaran? Apakah suara saya terdengar teman-teman? Terdengar nggak suara saya? Aman ya? Oke, silakan, silakan. Coba di kolom komentar, saya pada waktu itu nonton dan saya ingin membantahmu, coba. Saya beri kesempatan nih. Siapa? Ada? Jangan yang sepakat dengan saya, jangan. Jangan yang sepakat dengan saya. Terlalu kenceng ini komentarnya. Bagaimana? Suara saya bagaimana? Terdengar jelas? Suara saya apakah kecil? Jelas atau kecil suara saya teman-teman? Aduh, komennya terlalu cepat nih teman-teman. Siapa ini kira-kira yang mau saya naikkan ya? Coba Winata Awi. Ya, silakan Winata Awi. Oh, ini ada Reda Marbun. Iya, halo Kak Reda. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ya, gimana Kak Reda? Aduh, lagi flu batuk, tapi baru habis live juga. Shalom ya, shalom Shalom, semuanya. shalom. Gimana Kak Reda? Iya, kalau menurut saya, bro, fokus di awal aja. Karena sepertinya saya lihat ya, apologet ini semuanya udah pemegang kunci surga, bro. Ya, jadi kalau nanti bro mengcounter mereka menjawab-jawab nggak akan selesai-selesai, bro. Ya, nanti mereka framing lagi seperti itu, bro. Jadi fokus aja di misi awal ya, dan kami mendukung, mensupport. Kenapa kami mensupport itu? Karena memang visi dan misi itu sama dengan kita gitu loh. Ya, itu yang kita ini suara netizen ya. Suara netizen, saya ini kan bukan apologet, bukan penginjil seperti itu ya. Jadi seperti tadi si pejuang rupiah ini kayaknya di sekolah itu hanya di pintu gerbang, nggak masuk ke sekolah ya. Masa kalau mau bernarasi itu harus didengar, disaksikan, baru berani mengkonter ataupun mengkritik begitu loh. Ini katanya gitu. Inilah tipe-tipe Konoha ini ya. Di bawah Padahal dalam diskusi itu, saya itu tidak pernah mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang, seandainya oleh si nenek itu, atau oleh seseorang, yang dia tidak sanggup memahami Tritunggal yang kau jelaskan itu dibuang saja penjelasanmu ke tong sampah. Apakah dia tetap akan diselamatkan? Elia Miron lawan debat saya itu nggak bisa jawab. Ya, benar. Gitu loh. Iya. Saya tidak mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Makanya teman-teman, kalau kalian nonton videonya, saya tanggapi sampai besok saya tanggapi. Tapi kalau nggak nonton, gimana saya mau nanggapinya? Iyalah. Gitu loh. Jadi, gini toh ya, hari ini juga kan ada maaf-maafan kan ya, sorry lah kan, kalau peace to all of you itu kan simbol kita sebagai orang Kristen ya, dan itu moto kita. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Raja Damai ya. Jadi banyak tadi di situ narasi yang ada saya dengar bahwa bagaimana Bro Edis untuk mau main ke room kalian, orang kalian ngomong-ngomongin beliau gitu. Nah kalau menurut saya itu fokus aja penginjilan, karena kan itu bukan mengajarkan ya, menginjil. Jadi memberitakan kabar baik itu, memberikan terang itu ke orang-orang yang masih di kegelapan. Ya, dan itu kan visi itu dari awal ya. Jadi jangan lagi mau ya, misalnya kalau ada yang ini masukan dari si A si B, udahlah itu. Fokus aja terus di penginjilan itu, dan itu benar-benar itulah visi misi kita sebagai orang-orang yang minoritas ya. Karena apa? Keprihatinan kita terhadap Konoha, bagaimana caranya dimenangkan Konoha itu secepatnya supaya Konoha itu berubah menjadi Indonesia yang cemerlang di masa depan.
Kami yakin Baik. dan percaya, dan kami sangat percaya ya, Ito Edis bukan suatu kebetulan ya, dikirim Tuhan untuk ditempatkan di Amerika sana di California, bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Jadi begini Ito, serahkanlah semua penipu-penipu itu ke room saya, karena memang saya sudah di dalam, ya, sudah tanggung ini menyelam. Tadinya hanya mengurusin si A, taunya begini. Jadi saya pun akan bertanggung jawab dengan apa yang kami buktikan, apa yang kami ungkap, apa yang kami lakukan. Saya itu akan bertanggung jawab itu. Jadi fokus saja itu. Jadi jangan lagi nanti naik si ini lagi, terus ada di MDM yang kirim-kirim video tentang ngebahas sandal pink, terus itu rumah harga berapa. Aduh, itu nggak akan beres-beres. Iya, Nggak akan karena saya beres-beres. juga capek gitu. Dikirimin, Betul. Bang, kamu dibahas, sendal pinkmu katanya selingkuhanmu. Bayangin kalau kita nerima pesan 100 orang begitu, kira-kira terdistract nggak? Terganggu nggak? Betul. Jelas terganggu kan? Begitu. Iya, iya, betul. Dan itu masih akan digini. Jadi bagi teman-teman netizen yang nonton nih, ya, kalau saya nanti yang jawab itu yang kayak begitu, jadi nggak apologet lagi nanti saya ini. Nah, jadi tukang gosip. Iya, karena kalau nggak saya jawab, orang-orang itu percaya. Jadi dibilang saya di sini kumpul kebo gitu loh. Nah, jadi teman-teman kalianlah yang menjawab itu kepada mereka-mereka. Seperti itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan kepada saya begini, jawabannya simpel. Edis itu di California, dia itu nggak di dalam hutan. Ada orang-orang, ada komunitas-komunitas Kristen di situ. Kemana dia ke gereja, gerejanya di mana, itu kan ada manusia-manusia, bukan robot itu, ya kan? Ya, betul. Dan mereka itu punya mata, begitu loh. Ada ratusan orang kemarin datang waktu pembukaan rumah apologet ini. Apa nggak malu mereka datang ke sini kalau dilihat saya di situ kumpul kebo? Ya, benar. Begitu loh. Ya. Jadi teman-teman lah yang menjawab mereka itu ya teman-teman ya. Seperti Betul, itu. betul. Jadi teman-teman, room apologet tapi gosip tinggalkan. Atau serahkan kepada orang-orang yang menghajar mereka ini. Menghajar mereka-mereka itu. Ya, kalau mereka gosip, hajar aja. Karena apologet nggak gosip kerjanya. Apologet jawab tuduhan dari mereka, dari RT sebelah, kita counter. Betul. Seperti itu. Ya, ya, betul. Dan gini toh ya, kenapa tadinya kan hanya mengurusi ya nggak kuspil lah namanya, nanti digoreng lagi. Tapi kan kesini itu semakin digoreng ya akhirnya saya harus menyelam itu bukan hanya menyelam lagi, akhirnya sampai berenang kemana-mana. Tapi dalam poinnya room saya pun bukan dipakai untuk gosip ya, sorry. Tapi di room saya itu sampai harus ke TKP. Kenapa? Untuk menunjukkan keprihatinan seorang Retda Marbun itu terhadap kekristenan. Karena sudah dicemari penipuan, manipulasi, segala macam di situ. Ya, jadi kami yakin dan percaya itu bertanggung jawab dengan penginjilannya. Ya, sekali lagi penginjilan ya teman-teman. Bukan, Bro di sini bukan pengajar ya. Penginjilan ya. Jadi di situ tidak ada dogma dan tidak ada denom di situ, doktrin, ya. Jadi teman-teman harus ini ya, apalagi si pejuang rupiah tadi dengerin ini baik-baik ya. Apalagi nih kulihat orang-orang Batak ini semua, malu saya sebagai orang Batak. Aduh, adalah yang judes, adalah yang apa gitu loh. Jujur ya, itu tadinya keprihatinan saya. Kenapa saya turun langsung ke Sumatera sana dulu pertama, habis itu ke Manokwari? Karena memang keprihatinan gitu loh teman-teman. Bukan karena sok-sok ini gitu. Sok-sok mau pongah gitu, mau pansos gitu. Ini kenapa saya naik ini karena memang kuliah tadi hanya sedikit gitu ya. Kalau udah berapa ribu gitu saya malu naik. Begitu loh teman-teman ya. Jadi fokuslah itu. Baik. Jadi ada tadi narasi-narasi itu mau naik ke sana, turun ke sini nggak usah lah itu. Ya, lain kali kalau ada misalnya yang urgent misalnya itu beda ya. Ada yang urgent yang mungkin dimintai tolong atau apapun itu ya beda. Tapi kalau untuk menjenguk ini room ini kayak tadi ya, karena
maafan itu masih kita pantau itu. Belum tentu itu sah ya, 100% sah. Baik. Kita lihat dulu ke depannya. Baik. Begitu itu ya. Thank you ya. Baik. buat itu, Edi. Oke, saya turunkan ya. Baik. Baik. Oke. Thank you. Ya, jadi teman-teman itu ya kepada teman-teman sekalian, sekali lagi saya menyerukan. Kalau seorang apologet kerjanya sudah mulai gosip, membahas sendal, membahas hal-hal yang lain sebagainya, alamat rumah apa segala macam, tinggalkan. Karena udah bukan apologet lagi dia. Dia udah penggosip. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, mengenai saran tadi teman-teman, adanya dalam berapologet itu kan kadang-kadang saya mengeluarkan statement-statement yang menurut pandangan kalian, ini salah ini dia ngomong ini. Boleh Anda membahas itu dengan saya, boleh. Kalau Anda ngerti apa yang saya omongin. Kalau Anda nggak ngerti yang saya omongin, ya betul tadi saran tadi ya, kayaknya buang-buang waktu begitu nanggapin Anda ya. Seperti itu. Itu videonya semua ada. Saya ini kan di sini ada profil saya. Nah, di profil saya ini ada biografi saya. Di biografi saya itu ada YouTube saya mana, ini TikTok saya mana, semuanya ada di situ. Jadi tinggal kalian tonton. Waktu itu Edis ngomong apa sih? Kok bisa dia bilang Tritunggal buang tong sampah? Gimana ceritanya? Ya. Bahkan di video saya yang terbaru, saya tunjukkan. Nih kepada teman-teman. Di video saya yang terbaru, saya itu nyebokin. Justru saya nyebokin, mohon maaf nih. Saya nyebokin mencretnya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Nih, saya tunjukkan. Ini channel saya. Sabar ya. Saya kasih tunjuk dulu sebentar, sabar teman-teman ya. Nah ini, saya balikin ya sebentar. Nah kalian tonton di sini nih. Nih, judulnya di sini. Nih ya, judulnya di sini. Kesalahan tanda kutip Tuhan itu Tritunggal. Kalian tonton di sini. Karena Tuhan itu Tritunggal nggak pernah ada. Itu bukan kata-kata yang biblikal. Kamu cari dalam Alkitab nggak ada Tuhan Tritunggal. Tuhan itu Tritunggal nggak ada. Nah kalian tonton di sini. Nah cuman pernyataan ini jangan kalian goreng-goreng lagi. Seolah-olah saya tidak mempercayai hal tersebut. Begitu kalian tonton sendiri nanti di situ ya. Sudah terbaru. Saya rasa itu ya teman-teman ya, teman-teman paham. Nah nanti akan saya buat video sependek saja ya. Karena kalau live begini kan ini hanya ditonton 2.600 orang. Ya di YouTube kalau nggak salah sekitar 1.000 orang. Kalau sedang live begini yang nonton hanya begitu, maka saya harus upload nanti. Saya upload, kemudian nanti kalau sudah diupload itu akan banyak ditonton orang. Sekali lagi teman-teman ya, ini seruan supaya nanti action. Action, saya mau action dulu ya supaya kalian rekam ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3, action. Baik. Jadi ini seruan daripada saya untuk meninggalkan atau bahkan untuk memblokir para dalam tanda kutip apologet yang sudah menggosip. Kalau seorang apologet kerjanya sudah gosip, ngurusin sendal, ngurusin rumah, ya, ngurusin yang lain-lain yang bukan berhubungan dengan apologetika, tinggalkan. Karena tugas seorang apologet sejatinya adalah untuk menjawab, untuk mempertanggungjawabkan iman yang dipertanyakan oleh umat lain. Untuk mengcounter juga tuduhan-tuduhan mereka terhadap iman kita.
Supaya apa? Supaya dengan cara demikian kita bisa membentengi diri kita, baik juga umat yang awam-awam yang tidak mengerti tentang kitab suci. Bukankah Tuhan Yesus sudah memerintahkan kepada kita untuk apa? Supaya kita pergi menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Dan juga terhadap para penggembala-penggembala, para hamba-hamba Tuhan sudah dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu diucapkan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tentu saja itu merujuk kepada semua gembala-gembala. Ya, kita teruskan. Tidak berhenti hanya di Rasul Petrus saja. Nah, tugas kita, karena ada nih orang-orang awam nih yang nggak tahu apa-apa nih. Dapat serangan dari para RT sebelah itu. Banyak di antara mereka yang tersesat mengikuti ajaran mereka. Ya kan? Nah, itu tugas kita untuk membentengi mereka. Itu tugas apologet. Kalau sudah gosip, tinggalkan. Ya, itu seruan daripada saya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman kirim ke saya video, kirim ke saya dia ngomong ini, dia ngomong itu. Karena kalau yang ngirim itu terlalu banyak ke saya, ratusan orang kirim ke saya, bang, sendal pink katanya selingkuhanmu bang. Bang, ini rumahmu dibahas bang, katanya rumahmu kurang. Duitnya kurang dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau Anda nerima pesan 100 pesan, terganggu nggak Anda? Pasti terganggu. Anda jadi pengen jawab kan? Nah, ketika kita pengen jawab, terganggulah tugas kita seorang apologet ini yang tadinya fokusnya mau menjawab RT 6 ini. Jadi ke mereka-mereka. Nah, saya minta kepada teman-teman para penonton, ya, teman-teman sekalian, kalian ya yang menginikan mereka itu ya, bila perlu diblokir saja, tinggalkan seperti itu. Yang apologet-apologet yang kerjanya sudah gosip. Oke, saya rasa itu ya. Itu nanti videonya itu nanti akan saya upload supaya teman-teman nanti bisa nonton itu semua dan teman-teman juga bisa membagikan itu. Oke. Kayaknya itu saja ya, karena siaran kita sebentar saja ini. Atau bagaimana? Mau kita lanjutkan? Atau bagaimana? Nah, sekali lagi teman-teman, mengenai pernyataan-pernyataan saya, jikalau kalian dapati bahwa pernyataan-pernyataan saya itu tidak biblikal, pernyataan-pernyataan saya itu menyesatkan, saya akan tanggapi. Kalau kalian nonton ya, saya ngomongnya. Tapi kalau kalian cuma dengar, Tritunggal kata kamu suruh dibuang ke sampah. Yang ngomong gitu siapa? Memang bodoh kalian ini. Saya tidak pernah ngomong begitu. Yang saya katakan, jikalau ada seseorang yang dia tidak memahami itu, Tritunggal penjelasanmu yang ruwet jelimet itu. Ada seseorang nggak paham itu. Dia pahamnya cuman seorang nenek-nenek, dia menerima Tuhan Yesus. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima dia supaya dia mengatur hidup saya. Roh Kudus mengatur hidup saya. Dia terima itu. Dia menerima Bapa di sorga, dia menerima Tuhan Yesus, dia menerima Roh Kudus. Tapi nggak dijelasin sama dia hipostasis union, hakikat 2 pribadi, 3 pribadi, hakikat apa. Ruwet, mumet. Kamu aja kalau saya tanya itu mumet pasti kamu. Coba kamu berani jelasin saya ke situ sama itu, kamu nanti mumet kamu nanti. Kamu saja sesama teman-temanmu itu beda-beda. Kalau nggak percaya kamu tanya aja. Tritunggalnya versi bom-bom beda-beda itu semua. Makanya itu yang saya maksud. Kalau itu semua dibuang ke tong sampah itu semua, penjelasan-penjelasan kalian itu yang jelimet-jelimet itu, apakah seseorang itu akan tetap diselamatkan? Itu saya tanya pada waktu itu kepada Elia. Dan Elia nggak bisa jawab. Gimana ya? Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Ataukah ada yang mau menanggapi saya soal itu? Coba silakan. Orang diselamatkan bukan karena dogma. Enggak. Seseorang diselamatkan oleh karena dia beriman dan melakukan. Iman dan perbuatan. Ya. Dia beriman dan imannya itu berbuah.
Jangan cuman pokoknya yang penting Tritunggal masuk surga. Apa itu? Yang penting Tritunggal, Bang. Tritunggal, surga. Bukan seperti itu ajaran Kristen, teman-teman. Ya. Kalau Tritunggal terus dugem. Tritunggal bro, selamat masuk surga. Apa itu? Bukan itu ajaran Kristen. Bukan. Ajaran Kristen bukan seperti itu. Coba itu kalian lihat itu orang-orang yang seperti itu. Saya jadi gosip lagi nih akhirnya kan. Kamu lihat itu sambil ngerokok semua itu, mereka itu. Tritunggal Maha Kudus Tritunggal masuk surga. Lihat aja kalau nggak percaya, lihat. Merokok itu, penginjil siapa itu yang ngerokok, siapa lagi membuat chat masuk, merokok semua itu, mabuk-mabukan itu semua. Ya, seperti itu. Jadi, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Besok kita akan lanjut lagi diskusi. Ya, kita akan fokus lagi seperti biasa. Kita akan menjawab RT 6 ya dan para teman-temannya dan kita counter mereka. Ya. Seperti itu teman-teman. Kira-kira mantap, cukup kita. Karena sudah jam 1:30. Bagaimana? Cukup? Atau ada yang mau ini? Ada yang mau ngomong? Cukup ya? Oke, baik. Rehat, nanti saya rapikan videonya supaya teman-teman nanti ini. Karena poin kita ini ya, tinggalkan apologet yang bergosip. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Shalom. Selamat beristirahat. Bahasa terjemahannya apa? Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibkannya. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibkannya. Apa itu? Berapa itu berapa? 157. 157 ya. Anissa ya. Iya. Iya. Nah, lalu coba bukakan 2 ayat setelahnya. 157, 158, 159. 159 coba buka. Jadi kalau mereka mengambil 157, mereka itu tidak melihat 2 ayat setelahnya. Oke. Dikatakan di sini tidak ada seorang pun dari